Shalom, saudaraku. Berbahagia sekali saat ini di dalam pergumulan bagi kegerakan Kitab Wahyu yang diselenggarakan di Hotel Taman Eden 2, Kaliurang, 28 Januari 2024. Saya akan mengambil tema mengobarkan api kegerakan kuda putih. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena selama ini yang dipahami oleh orang Kristen kebanyakan, oleh orang percaya kebanyakan dari seluruh penjuru bumi ini yang dipahami itu menginjil. Tetapi untuk menjangkau bangsa Israel itu seolah-olah kita terlena dan terlelap. Nah, saudara, saya akan mengobarkan api kegerakan kuda putih. Isinya apa? Supaya di dalam hati kita ini memiliki satu kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel itu saudara darah dagingnya Tuhan Yesus Kristus. Sementara kita ini zaitun liar yang seharusnya tidak mendapatkan jatah di dalam keselamatan. Namun karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akhirnya memperoleh berbagai macam kemuliaan, bahkan terutama keselamatan oleh karena Injil Kristus. Tetapi Injil Kristus itu masih ditolak oleh keluarganya Tuhan Yesus sendiri. Sampai saat ini sebagian besar masih menolak. Nah, di dalam api kegerakan kuda putih ini kita harus menyalakan satu roh kebersamaan untuk menyadarkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada yang berada di timur tengah sana, yang beribu kota di Yerusalem. Tetapi ada juga yang menyebar ke seluruh penjuru bumi, ke 4 penjuru angin. Oleh karena itu, di dalam kegerakan Kitab Wahyu, maka ketika kuda putih itu meluncur yang arahnya ke barat, itu kemudian disusul dengan kuda merah yang mengelilingi bumi, kemudian kuda hitam yang berjalan ke arah utara, kemudian kuda kelabu yang menimbulkan peperangan, 1/4 penduduk bumi nanti mati, saudaraku. Kenapa Tuhan mengutus 4 kuda dan penunggangnya ini, saudaraku? Karena bangsa Israel ini menyebar ke 4 penjuru angin. Dan untuk melakukan kegerakan kuda putih, tentunya pertama secara fisik Israel itu juga harus kita jangkau. Israel yang ada di timur tengah sana, yang beribu kota di Yerusalem. Kebanyakan saat ini didiami oleh suku Yehuda dan Benyamin. Sementara yang ke-10 suku lain yang dahulu menjadi Israel Utara, beribu kota di Samaria, itu kebanyakan menyebar ke seluruh penjuru bumi, dan keberadaannya, saudaraku, harus dicari oleh utusan-utusan Tuhan yang disebut penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, penunggang kuda kelabu. Bahkan urutan ke-7 meterai itu tujuannya adalah untuk mempertobatkan Israel di seluruh penjuru bumi. Namun demikian secara fisik bangsa Israel itu harus kita jangkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan hal ini juga berawal dari pernyataan Tuhan. Ketika pada saat usia muda belia, saya ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Suatu ketika, ini saya juga kembali diingatkan oleh Tuhan, supaya kita merunut janji Tuhan dari dulu. Tuhan itu mengutus kita untuk apa? Untuk kegerakan, ya kita kerjakan, saudaraku. Kita ingat saudara itu dulu dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk apa?
Itu diingat baik-baik kalau ingin sukses, ingin diberkati oleh Tuhan. Ingin supaya 7 perkara itu disertakan dalam hidup saudara. Dan jangan goncang oleh apapun, saudaraku. Jadi ketika saudara dipilih, ketika saudara mendapatkan pernyataan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, saudara itu jangan bimbang. Karena Tuhan yang akan bekerja, saudaraku. Ketika saya itu lemah, saudaraku, saya seperti Bunda kemarin, saya mengingat janji Tuhan dahulu. Tuhan yang bertemu dengan saya. Kemudian saat saya usia muda belia itu, nah ini saya bersaksi sedikit ya. Suatu ketika setelah lulus SMA, saya itu masih muda belia, kurus, saudaraku. Saya tidak bisa melanjutkan kuliah ya, karena orang tua saya itu bangkrut. Bapak saya itu kontraktor tapi bangkrut, kekayaannya minus, rumah dijual, kemudian itu pun masih kurang, saudaraku. Jangankan sepeda motor, saudaraku, sepeda pun saya itu enggak punya dulu. Itu betapa saya menderita sekali pada saat lulus SMA itu. Makan itu nasi, kemudian kerupuk, kecap, kemudian terong. Saudaraku, kadang bikin sendiri. Itu saat pertama saya betul-betul berikrar di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan, aku ingin menemukan kebenaran. Dan pada saat itu, saudaraku, di dalam kekalutan saya sebagai seorang anak muda, saudaraku, melihat seolah masa depan saya itu begitu kelam. Sudah saat ini yang mungkin anak muda, orang duit-duit, papa mamanya nggak bisa menguliahkan, saudaraku. Saudara harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam kepercayaan lama saya, saudaraku, di dalam ketidaktahuan saya tentang Tuhan, saya berkomitmen, saya mau puasa. Lama pokoknya, sampai nanti Tuhan itu menunjukkan kepada saya kebenaran. Dan kalau saya sudah menemukan kebenaran, saya akan kerjakan apapun rintangannya, apapun halangannya akan saya hadapi. Kemudian saya jalani selama sampai kurang lebih 6 bulan. Puasa saya itu, saudaraku, 6 bulan. Pada bulan yang ke-6, saudaraku, dari puasa saya bertemu satu pribadi yang agung dan mulia. Itu di rumah yang sekarang sudah dijual ya. Tapi kayaknya mau saya beli lagi itu nanti. Itu saya bertemu dengan pribadi yang agung dan mulia. Dan yang saat itu saya belum kenal. Dia nampak dari arah matahari tenggelam, dari arah barat. Begitu dahsyat. Dari muka saya melihatnya. Matanya bercahaya, berpakaian putih bersih, kemudian ada berselempang merah darah, dan ada sedikit biru, saudaraku. Dan dari pakaiannya itu ada suara gemerincing. Dan dia ternyata berkata bahwa dia Tuhan Yesus Kristus, dia Yesus Kristus. Yang belakangan baru saya tahu kalau itu penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Saudaraku, ketika bertemu itu Tuhan tidak sekedar ngetok gitu saja, tidak sekedar nampak, tapi memberi perintah yang jelas. Dia tidak sekedar bertemu, tetapi memberi suatu mandat dan perintah. Ini saya jarang menyaksikan, karena takut. Tapi kemarin Bunda bilang, sekarang ngomong no, Abe sudah boleh dibilangkan. Pertama kali dia itu memberi saya sebuah bintang yang cemerlang di tangan kanan saya dan masuk. Itu Tuhan yang tampil sebagai imam besar. Kemudian yang kedua, dia itu memberikan mahkota. Saudaraku, kemudian yang ketiga ini saya catat, saudaraku. Menjadi kalau saya sedang patah hati, patah semangat, saya teringat panggilan itu. Kemudian dia memberikan untaian permata yang begitu indah, bersinar-sinar biru kehijau-hijauan.
masuk ke tangan kanan saya juga, saudaraku. Kemudian yang keempat ini perintah audible, suara. Dia memberikan perintah bahwa saya harus berperang melawan kepala Fir'aun. Dan itu sampai sekarang saya sedang mengerjakannya juga, saudaraku. Itu bentuknya seperti apa, nanti kita akan melihat. Kemudian yang kelima, engkau harus berperang untuk keselamatan bangsa-bangsa. Jadi panggilan saya itu panggilan untuk berperang, bukan berperang dengan pedang, dengan tembak, bukan disuruh jadi tentara saya, bukan disuruh masuk akmil, saudaraku, tetapi rupanya, saudaraku, saya akan diutus menjadi hamba Tuhan yang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, berperang untuk keselamatan bangsa-bangsa. Kemudian, saudaraku, setelah saya mendapatkan visi itu, saudaraku, ini ya kesaksian. Kemudian pagi harinya itu saya bertemu dengan hambanya. Om Paulus dulu panggilnya, belum Romo ya. Belum dokter juga, dulu titelnya masih BR. Paulus Tribrata BR. Pendeta Paulus Tribrata BR. Nah, saya bertemu beliau. Itu mulanya om saya, bapaknya si Nendra ini ngomong, Renel ketemu karo ini pendeta yang dipakai Tuhan. Saya tak pikir ini pendeta sapa meh nemoni aku sedih gitu. Terus saya lihat, saya intip dari kaca, buka dikit, pendeta kok lemuman. Wah, ini kok ketemu pendeta lemu. Saya kualat sekarang yang lemu jadinya. Saudaraku, kemudian saya paginya bertemu dengan beliau, saudaraku. Kemudian saya masuk sekolah Alkitab, singkatnya seperti itu ya. Yang dulu sebenarnya saya itu ogah, saudaraku. Cita-cita saya nggak ke sana waktu itu, sebenarnya saya itu pengennya dulu itu masuk teknik nuklir. Nah, nuklir itu kan menghancurkan dunia ya, saudaraku. Tapi malah disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang beda, yang nanti membangun tubuh Kristus. Saudaraku, nah di dalam perjalanan saya dididik oleh beliau, saya itu kadang bertanya sama beliau, Om, arti mimpi saya itu apa toh? Tapi dia selalu diem. Om Paulus, Romo, guru gembala itu selalu diem, nggak mau menjawab. Dan ternyata yang menjawab waktu, saudaraku, waktu yang menjawab. Saya tahu itu satu kebijakan dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Diam ketika saya bertanya, ini artinya apa ya Om? Berulang-ulang saya tanya, kalau saya tanya gitu diam. Diam seolah-olah menerawang sesuatu. Saudara, jadi kegerakan kuda putih, saya kembali kepada tema. Karena ini saya flashback, mengingat janji Tuhan yang saya tulis di dalam kertas. Saya unjukkan kepada Tuhan ketika saya lemah. Dan Tuhan selalu menjawab. Di luar dugaan, saudaraku, segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya perhitungkan. Saya itu dulu itu membayangkan punya mobil itu nggak bisa, saudaraku, nggak berani. Lan duit sekondi, sepeda wae ra duwe kok bayangke duwe mobil, saudaraku. Saya melihat mobil Avanza itu keren banget gitu, saudaraku. Keren, waduh, kapan aku duwe mobil itu? Ya, sekarang malah Tuhan itu kasih lebih, ya, kasih lebih. Saya, ini ya Tuhan, begitu ajaib, kasih-Mu, rencana Tuhan. Itu bukan keinginan saya, tetapi karena kasih setia Tuhan yang sudah mengutus saya, Tuhan yang sudah mempercayakan satu amanat kepada saya untuk melakukan kegerakan. Dan saya tentunya dibimbing melalui guru dan gembala, dipercayakan melalui beliau, saya dididik di tempat, kemudian saya akhirnya bisa melahirkan karya-karya rohani, bahkan belum lama saya juga diwisuda menjadi doktor ya. Itu nggak pernah kebayang dalam pikiran saya. Nggak pernah kebayang. Disuruh kuliah pun saya nggak mau dulu-dulunya. Ngopo to kuliah barang, wis cukup.
Kayak itu gitu, saudaraku. Tapi Tuhan nyuruh lain, ada rencana Tuhan di balik itu, saudaraku. Nah, saya akan kembali kepada topik. Jadi ini mengingatkan pada kita semua. Saudara harus kembali pada panggilan di dalam kegerakan akhir zaman. Kegerakan kita wahyu, apalagi kita akan memasuki masa kegerakan kuda putih. Di mana nanti bilangan tubuh Kristus dari zaitun liar itu akan genap. Jadi orang selamat itu ada hitungannya, saudaraku. Orang ngawur Tuhan itu. Orang selamat itu ada hitungannya, ada perhitungannya. Kalau bilangannya sudah genap, maka Tuhan akan kembali. Sayang pada Israel. Dulu Injil itu datang dari Yudea. Kemudian Samaria. Samaria itu juga masih Israel, utara. Yudea, Samaria, kemudian ke seluruh penjuru bumi. Nah, ketika Injil itu sudah menjangkau seluruh penjuru bumi dan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan itu genap, Tuhan akan kembali pada Israel, saudaraku. Ingat ini, kalau saudara tidak pernah punya beban untuk menjangkau bangsa Israel, saudara tidak pernah punya beban kerinduan untuk menginjili bangsa Israel, Tuhan pilu, saudaraku. Orang-orang lain, zaitun liar sudah selamat. Aku kasih 7 perkara, kekayaan, hikmat, kuasa. Tapi saudaraku sendiri, kepada orang yang aku beri kuasa, kepada orang yang aku beri kekayaan, saudaraku sendiri nggak mau diinjili, nggak mau. Saudara tidak terbeban. Tuhan itu sangat haru ketika melihat ini, saudaraku. Saudaranya Tuhan Yesus itu Israel itu. Tuhan Yesus dari suku Yehuda, kemudian ada 11 suku yang lain, dan di bangsa Israel itu ada jumlahnya kurang lebih saat ini 8 juta orang, dan 70.000 yang baru menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau secara letterlek kita terjemahkan Wahyu pasal 7 ayat 4 itu, saudaraku, ada 144.000 orang yang dimeteraikan, itu saja masih kurang. Saudaraku, jadi lewat kegerakan kuda putih itu kita membangkitkan kerinduan, hati yang rindu kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, dari negeri burung Garuda ini, bahkan dari seluruh penjuru bumi, untuk bersama-sama menjangkau bangsa Israel. Saudara sudah diberi kekayaan, kuasa, hikmat. Kalau saudara tidak punya beban untuk menjangkau bangsa Israel itu, alangkah saudara ini egois banget. Itu saudaranya Tuhan Yesus Israel itu, saudaraku. Sekarang kita harus mulai menggencarkan kegerakan kuda putih ini. Ketika saya khotbah di Bali, saya canangkan, tugas saya itu mencanangkan, mendengungkan kegerakan kuda putih. Nanti setelah itu di belakang saya, itu akan segera meluncur hamba-hamba Tuhan lain. Bukan hanya dari Indonesia ini saja, tetapi dari berbagai belahan penjuru bumi ini nanti akan memiliki kerinduan yang sama untuk menjangkau bangsa Israel. Selama ini seolah-olah kita terlelap. Menginjil itu tahunya ya di pedalaman. Menginjil ke Afrika, saudaraku. Menginjil ke pedalaman Papua, menginjil ke pedalaman Brasilia, saudaraku. Tahunya seperti itu, tetapi ternyata saudara Tuhan Yesus itu belum diinjili, saudaraku. Dan ini tugas kita yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Saudara, kita akan melihat amanat agung. Jadi amanat agung itu seperti arus, ya saudaraku. Pada mulanya dari barat ke timur, saudaraku, dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria, kemudian seluruh ujung bumi. Tetapi nanti setelah bilangannya cukup, Injil itu akan kembali, saudaraku. Kita akan memeteraikan kembali mereka yang berada di Yerusalem, mereka yang ada di Yudea, mereka yang ada di Samaria, itu harus kita meteraikan. Inilah arus kegerakan hujan akhir. Makanya di dalam satu ayat Tuhan katakan, kedatanganku itu ibarat api yang meluncur dari timur ke barat. Saudaraku,
Itu kegerakan hujan air akhir yang nanti dimulai dari kegerakan kuda putih ini. Dipilih dari timur seorang hamba pilihan yang luar biasa. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu kita akan membaca ini amanat awal dari keselamatan. Jadi keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi, ya. Amin. Keselamatan itu dari bangsa Yahudi asalnya. Kita akan baca ini amanat agungnya dahulu. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 dibaca Mas Nendra. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Saya terangkan sedikit. Masa dan waktu ini ditulis dalam bahasa aslinya itu kronos dan kairos. Kalau kronos itu kronologis yang sering kita ketahui, sudah kita ketahui dengan detail. Kairos itu ketika Tuhan menjalankan kronos yang kita pelajari tadi. Saudara kan sudah tahu 7 tahun terakhir itu seperti apa. Nah kairosnya itu ketika Tuhan menjalankan apa yang terjadi dalam 7 tahun itu. Ini yang disebut dengan kronos dan kairos. Nah, ketika Tuhan menjalankan kairos kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, nanti saudara akan ngerti. Terus dibacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya, akan ada hamba-hamba Tuhan yang diutus dahsyat luar biasa terus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Iya, pertama itu di Yerusalem dulu, kemudian dan di seluruh Yudea, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ujung bumi. Jadi ini amanat agung yang awal, saudaraku. Itu asalnya dari Yerusalem. Itu tempat kelahiran kalau arti rohani sekarang gitu. Kemudian seluruh Yudea agak meluas sedikit. Kemudian Samaria itu Israel Utara. Itu saudara-saudaranya Tuhan Yesus, saudaraku. 10 suku yang lain itu ada di sana. Tapi antara orang Yahudi dan orang Samaria itu musuh-musuhan memang, saudaraku. Jarang bergaul begitu, saudaraku. Israel Utara dan Israel Selatan. Orang Samaria itu kadang bertentangan dengan orang Yahudi. Suatu ketika Tuhan Yesus nanti bertemu dengan perempuan di Samaria. Nanti kita akan baca kisahnya. Jadi ayat 8 dibaca ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, amin. Kalau merujuk dari ayat ini, saudaraku, posisi kita ini sudah berada pada ujung bumi. Kita tidak lagi di Yerusalem, kita tidak lagi di Yudea dan Samaria, tetapi posisinya sudah ada di ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu rahasia. Kemudian amanat agung secara global itu juga ditulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Itu perintah bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun semasif apapun usaha kita, sekuat apapun kemampuan kita, meskipun Injil sudah diberitakan kepada level yang terakhir, itu ujung bumi tadi, saudaraku, meskipun Injil sudah diberitakan ke seluruh ujung bumi, maka orang yang menolak Injil itu pasti ada. Itulah sebabnya Tuhan itu bikin neraka. Jadi neraka itu bukan tempat nganggur, saudaraku. Memang Tuhan bikin neraka kekal. Nanti yang menghuni pertama itu antikris dan nabi palsu. Kalau sudah membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayat terakhir, yang menghuni neraka pertama itu antikris dan nabi palsu. Jadi Tuhan itu bikin neraka untuk itu, karena meskipun Injil itu sudah sampai level terakhir, yaitu seluruh ujung bumi diberitakan, tetap akan ada orang yang menolak. Nah, dan bilangan orang-orang yang selamat itu memang ada jumlahnya, saudaraku. Jadi
merujuk pada perintah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini, kita sudah berada pada level final dari penginjilan, yaitu ujung bumi. Nah, kita tinggal menunggu sedikit saja, saudaraku. Ini genapnya bilangan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu Tuhan punya ketetapan jumlah orang-orang yang selamat dari non-Israel yang ketika menjangkaunya, kita semua ini saudaraku, ketika menjangkaunya memang dengan perintah jadikan semua bangsa muridku, tetapi hukum pasti akan tetap ada yang menolak Injil. Nah, ketetapan jumlah orang selamat dari non-Israel ini ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Nanti kita akan pelajari. Kita akan pelajari runtutan awal dari datangnya keselamatan dari contoh yang dilakukan Tuhan ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Bahwa keselamatan itu asalnya dari bangsa Yahudi. Itu Tuhan ngomong kepada perempuan Samaria. Kita akan membaca nanti, saudaraku. Jadi Tuhan itu mencari gara-gara dengan cerita indah, cerita lucu, puitis kepada perempuan Samaria. Kita akan membaca ya, saudaraku. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 22 ini pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria. Dibaca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 22. Percakapan dengan perempuan Samaria. Iya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Amin. Tuhan Yesus tidak membaptis. Ya, ingat ini baik-baik. Baik yang sekolah teologi maupun jemaat. Tuhan Yesus enggak baptis ya, yang baptis murid-murid. Ini ditulis. Terus lanjut. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Terus ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, awan-awan, panis, saudara, kalau bahasa Jawanya gitu. Panas banget. Seperti di tempat ini AC-nya enggak nyala. Ya, agak panis, saudara, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok kalau kita acara kesini lagi AC-nya nyala. Terus dilanjutkan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Amin. Saudaraku, Yesus ini laki-laki loh, saudaraku. Tapi melihat seorang Samaria yang hendak menimba air. Yesus ngomong, nah, cowok loh, saudaraku, apa enggak gengsi, saudaraku? Aku mau minta airnya gitu loh. Minta air. Seharusnya kan Tuhan Yesus yang ngasih. Saudaraku, cowok dia. Laki-laki. Tapi ini Tuhan tuh kalau bikin gara-gara begitu, saudaraku. Terus? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, amin. Satu lagi. Jadi Tuhan Yesus dan perempuan Samaria itu berdua, saudaraku. Tetapi mereka tidak melakukan suatu dosa. Jadi saudara jangan anggap ketika seorang wanita dengan seorang laki-laki itu berdua, itu pasti melakukan dosa. Tidak, saudaraku. Kerembuk pelayanan ini, saudaraku. Ini saudara harus ngerti. Jadi ini Tuhan Yesus itu berdua sama perempuan Samaria. Dan ada sesuatu yang luar biasa, mereka itu ngerembuk pelayanan. Terus lanjutkan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Iya, jadi orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu yang merupakan Israel bagian selatan itu memang tidak bergaul dengan orang Samaria, ya. Itu orang Israel bagian utara. Mereka sebetulnya ada satu ikatan tetapi jauh dari Abraham sana. Saudara, kemudian dilanjut. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah
Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terus ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Iya, Tuhan Yesus ngerayu, bukan rayuan nafsu ya ini, tapi ngerayu untuk pelayanan. Saudaraku, lanjut. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberikan satu teka-teki yang membuat perempuan Samaria itu penasaran. Saudaraku, ini taktik mempelai pria surga, saudaraku. Jadi dia memberi teka-teki. Saudaraku, wah ini air apa, hebat sekali. Sekali minum kok nggak bisa haus lagi. Nah, kemudian perempuan Samaria itu rupanya tertarik. Wah ini air apa ya? Wah, mulai tertarik dengan bahasa rayuan mempelai pria surga itu, saudaraku. Tertarik. Dibaca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Jadi ini perempuan Samaria itu kemudian ngelama kayak Petrus ya. Petrus itu waktu kakinya dibasuh oleh Tuhan, ngomong, Tuhan jangan cuma kakiku, mbok aku tuh mandiin sekalian. Lah ini perempuan Samaria juga gitu, saudaraku. Ketika tahu bahwa ada air kehidupan, air keselamatan, bahwa ada keselamatan yang luar biasa, yang membuat manusia itu tidak haus lagi, maka perempuan Samaria itu tertarik. Kemudian agak sedikit lama, tertarik. Kemudian sedikit, katanya di sini dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya kesel, saudaraku, memang seorang perempuan menimba air di perigi Yakub itu kesel, makanya males dia. Nek ngono Tuhan, kalau memang ada air yang membuat saya itu enggak wirawiri ambil air lagi, mbok aku dikasih. Itu loh, saudaraku, ini bahasa gampangnya. Kemudian diteruskan ayat lanjutnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, ini makrifatnya jalan Tuhan Yesus. Luar biasa. Terus ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Amin. Sekalipun Tuhan Yesus itu kadang melucu. Ini bahasa profesor loh, saudaraku. Bahasa tinggi ini, saudaraku. Ketika Tuhan memberikan teka-teki tentang air hidup ini, bahasa yang begitu tinggi, bahasa profesor ini, saudaraku, sampai membuat si wanita Samaria ini tertarik dan ingin memiliki air hidup itu. Penasaran. Saudaraku, kemudian panggillah suamimu dan datang ke sini. Padahal janjinya sebetulnya Tuhan tuh ngerti. Sudah tahu Tuhan. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Bahkan Tuhan sudah bisa ngitung. Bojone iki piro? Saudara itu sudah bisa ngitung, saudaraku. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu itu udu suamimu. Koncon jagong, saudaraku. Kadang ini Tuhan itu bahasanya dalam sekali, saudaraku. Jadi sebaiknya jangan jadi koncon jagong ya. Ini Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Makrifatnya tuh tembus, saudaraku. Ketika melihat perempuan Samaria, itu Tuhan sudah ngerti, ini bojone 5. Tapi ya seperti ini, seperti dikatakan dalam ayat ini. Ayat 19 terus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, karena makrifat Tuhan Yesus jalan. Nyata.
Ternyata dia seorang nabi yang dikatakan oleh perempuan Samaria, bahkan lebih dari nabi, dia Tuhan sendiri. Terus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Terus, Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. terus, Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. iya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, kemudian seluruh ujung bumi. Saudaraku, ini gara-garanya dulu pertama Tuhan juga ngomong sama perempuan Samaria. Ini yang masih agak deket-deket gitu, saudaraku. Nah, kita sudah bukan ada di level ini lagi. Kita sudah berada di level menjangkau seluruh ujung bumi dan tinggal sedikit lagi jumlah bilangan tubuh Kristus itu genap. Saudaraku, jadi kita sekarang ini berada pada posisi akhir, yaitu memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dan ini ada kuotanya. Dan kuota yang penuh ini dalam waktu dekat akan terpenuhi, saudaraku. Kalau sudah terpenuhi kuota ini, saudaraku, maka saudara akan melihat tanda-tanda. Bumi bergoncang, saudaraku. Peperangan nanti terjadi di mana-mana. Injil Matius katakan, nanti akan timbul gempa di mana-mana. Kalau gempa itu ditulis di Alkitab itu enggak cuma gempa yang 3 atau 5 magnitude, itu pasti besar. Saudaraku, nanti kalau sudah ada gempa besar di mana-mana, 8 ke atas gitu, saudaraku, itu artinya tubuh Kristus sudah genap, mulai genap, saudaraku. Perang terjadi di mana-mana, saudaraku. Itu artinya tubuh Kristus mulai genap. Tuhan mulai menutup pintu untuk Zaitun liar, kemudian Tuhan itu kembali sayang pada Israel. Dan itulah yang disebut kegerakan Kuda Putih. Ketika kita kembali menjangkau bangsa Israel, menginjili bangsa Israel, memeteraikan Yerusalem, memeteraikan Yudea dan Samaria. Ini arah kegerakan Kuda Putih yang banyak orang nggak ngerti. Sekarang Injil itu ngertinya ya ke Afrika, ke pedalaman. Ini kamu penginjil, saya utus ke Afrika. Saya kasih sangu 10 miliar. Mbok sekarang itu gantian. Pak Peter, ini uang 20 miliar. Ayo kita menginjil Israel. Mbok ada yang gitu loh, saudaraku. Tapi saya yakin akan ada sebentar lagi, saudaraku. Ini kuasa Tuhan, saudaraku. Akan ada orang-orang yang seperti Salomo, takut akan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memiliki kerinduan kegerakan Kuda Putih. Makanya saya optimis, saudaraku, karena ini memang rencana Tuhan dan ini sudah mendekati di mana kuota bilangan keselamatan dari bangsa non-Israel itu penuh. Sebentar lagi terjadi itu, saudaraku. Dan saudara jangan takut tahun 2024. Kalau kemarin saya mendengar kesaksian 2024 nanti gimana? Wes aja wedi, Tuhan ki dahsyat, punya 7 perkara dan itu real, saudaraku. Kalau Tuhan sudah mau menyatakan memberkati pada hambanya, itu mudah, sangat mudah. Seperti saya katakan tadi dulu itu, saya bayangkan punya mobil Avanza itu enggak bisa, saudaraku. Wes takut banget. Tapi buktinya Tuhan malah kasih lebih, saudaraku. Apa yang enggak pernah saya pikirkan dulu itu diberikan Tuhan. Di dalam kegenapan kitab Wahyu, Wahyu pasal 5, nanti ketika kita ditahbis, bilangan tubuh Kristus dari Zaitun liar itu genap, kita akan dilengkapi 7 perkara. Itu bukan dobas, saudaraku. Itu sungguh-sungguh nanti akan saudara miliki. Tapi saudara itu hatinya harus punya kerinduan untuk memenangkan Israel. Israel yang baik ada di Timur Tengah sana maupun yang ada di keempat penjuru bumi. Jadi nanti kita geraknya macam-macam ya, saudaraku. Ya kalau kuda putih itu ke arah barat, kuda hitam itu ke arah utara, kuda merah itu mengelilingi seluruh penjuru bumi. 7 guru itu jalannya warna-warna, saudaraku. Jangan dikira guru itu melakukan podo, saudaraku. Nanti malah untuk guru nek melakukan podo itu laser namanya melain, saudaraku.
Kalau gurau itu jalannya beda-beda. Ada yang ke barat, ada yang ke utara. Saudaraku, ada yang berkeliling seluruh penjuru bumi. Itu karakter dari utusan-utusan Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi kita berada di posisi akhir, yaitu memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dan ini ada kuotanya. Dan ketika jumlah ini penuh, ini waktunya sudah dekat. Kita akan segera memenuhi jumlah itu dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Meskipun Kronos dan Kairosnya saya tidak akan mau menyebut itu, saudaraku. Saya takut melanggar etika surga. Kronos, Kairos, tapi yang jelas sudah sangat dekat. Kita akan membaca Roma 11 ayat 25 sampai 31. Dibaca. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya, jadi Israel itu sudah tegar sampai jumlah bangsa-bangsa lain, sampai apa yang disebut dengan amanat agung, saudaraku, itu terpenuhi. Jumlah dari bangsa-bangsa lain, Zaitun liar ketika Injil sudah menjangkau seluruh penjuru bumi. Ya tidak semua orang itu terus percaya Injil, itu jelas enggak. Teneh neraka enggak dibikin sama Tuhan. Saudaraku, teneh orang antikris barang. Saudaraku, jadi orang yang menolak Injil itu pasti ada. Dan itu enggak usah kita pusingkan. Karena memang jumlah kuota orang yang masuk di dalam tubuh Kristus itu ada jumlah bilangan tertentu. Dan kalau bilangannya itu sudah penuh, maka Tuhan akan sayang kembali pada Israel. Inilah kegerakan kuda putih. Inilah yang saya canangkan kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia maupun di seluruh penjuru bumi. Ayo sekarang kita memiliki kerinduan ngeroyok bangsa Israel, bukan keroyok perang. Tetapi untuk menyadarkan bahwa Tuhan Yesus yang dahulu mereka salibkan, yang dahulu mereka olok, yang dahulu mereka tolak, itulah mempelai pria surganya. Ini kegerakan kuda putih. Ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai Zaitun liar. Kalau sudah diberi 7 perkara itu jangan lupa. Kita memberikan ke 7 perkara itu untuk menjangkau dulure Tuhan Yesus. Memang paling angel itu menginjili saudaranya sendiri, saudaraku. Itu angel dewe, saudaraku. Misalkan saudara nginjili ibu saudara itu angel banget. Nah Tuhan tuh minta tolong. Kayak lo, dulurku kayak urung percaya karo aku. Saiki kowe tak kasih berkat 7 perkara. Minta tolong pada kita. Bukan Tuhan nggak bisa, bisa. Tetapi ini memang rencana Tuhan. Tuhan tuh mengutus kita untuk menjangkau mereka. Karena menginjili saudara sendiri itu paling angel. Itu pengalaman, saudaraku. Nah, kadang minta tolong itu penting. Kamu tak perlengkapi dengan 7 perkara ya. Tapi ibuku kayak mbak ya diinjili. Itu soalnya nek saya sendiri yang ngomong nggak dengar, saudaraku. Kowe iki ra meng anakku toh. Gitu, saudaraku. Kowe iki lahir aku ngerti bayimu. Gitu, saudaraku. Makanya pakai orang lain. Tuhan itu ketika menyadarkan bangsa Israel itu memakai kita Zaitun liar. Karena menginjil kepada kaum keluarganya sendiri, sanak saudaranya sendiri itu sesuatu yang susah. Maka Tuhan membutuhkan kegerakan kuda putih. Inilah namanya kegerakan kuda putih itu ketika Tuhan memakai kita. Bukan Tuhan tuh nggak bisa, Tuhan ya bisa. Tetapi saudaraku, karena ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan sendiri ketika di tempatnya lahir, dia tidak membuat banyak mujizat. Saudaraku, karena orang di situ sudah ngerti. Oh dia itu anak tukang kayu. Waktu kecilnya Tuhan Yesus itu aku tahu dia sering jatuh, kepleset, duduk gitu. Tahu mosok sekarang menginjili kita. Nah, di kampung sendiri itu gitu, saudaraku. Makanya kita perlu orang lain. Ini taktik untuk saudara dan saya juga. Untuk memenangkan saudaramu, familimu. Kita kadang perlu orang lain. Saudaraku. Inilah kegerakan kuda putih. Lanjut. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka.
Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. 31 perhatikan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, sebentar lagi saudara akan dilimpahi oleh Tuhan 7 perkara. Kalau sudah saudara memperoleh kasih karunia, keselamatan, itu saudara jangan melupakan Yerusalem. Makanya saya juga menciptakan lagu mempelai yang indah bagikan Yerusalem ya. Saudaraku, Tuhan itu semalam tuh Roh Kudus berbicara kuat pada saya. Hambaku, aku ini sakjane menunjukkan surga kepada manusia itu sampai ribet. Meh tak gambar dengan cara seperti apa? Dulu zaman Musa, apa tak gambar dalam bentuk kayu. Tuhan akhirnya memberikan penjelasan bahwa surga itu bentuknya seperti tabernakel, miniatur. Akhirnya dibikinlah miniatur yang namanya tabernakel, dibikin oleh Musa. Supaya orang tuh ngerti bentuknya surga. Dan selalu dipilihkan hal-hal yang paling indah. Tabernakel itu dibuat dari berbagai macam hal-hal yang paling indah. Supaya manusia itu ngerti kalau surga itu indah. Di tabernakel itu ada emas, perak, saudaraku. Imam besar permatanya komplit, saudaraku. Supaya orang ngerti kalau surga itu begitu agung, begitu mulia. Kemudian pada tahap selanjutnya diperbesar oleh Salomo. Jadi bait suci Salomo dirobohkan, kemudian dibangun lagi di zaman Zerubabel, direhab mewah oleh Raja Herodes yang bisa menampung ribuan orang ya itu, saudaraku, 4.000 atau 5.000 orang bait suci zaman Herodes itu. Kemudian dirobohkan lagi. Tuhan ngomong, bait Allah itu bukan itu. Akhirnya Tuhan ngomong bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan itu mau menerangkan mengenai surga, nerangke sama orang pada saudara itu angel banget. Karena susah dijelaskan. Pertama, dibuatlah tabernakel supaya saudara ngerti. Kurang lebih seperti ini loh surga itu. Kemudian setelah Tuhan Yesus datang, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, dan nanti di Wahyu pasal 4 itu ada lagi bait suci yang kemarin disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Sudiro, itu bait suci. Itu juga mewah luar biasa itu. Karena untuk menggambarkan surga. Kemudian Wahyu pasal 12 itu juga kenyataan bait suci. Nah, saudaraku, kenyataan bait suci yang berbentuk mempelai wanita. Itu ada ruang Maha Kudusnya, ada ruang kudus, dan ada pelatarannya. Jadi Wahyu pasal 12 itu ada ruang Maha Kudusnya, ruang kudus dan pelatarannya, saudara, tapi nggak ngerti selama ini. Saudaraku, namanya mempelai itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menghasilkan produk ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Saudara, makanya Tuhan itu nggak gambar Yerusalem, tidak gambar surga itu seperti, misalkan, maka tampaklah surga seperti seorang pria berkumis gitu kan, enggak ya. Tapi yang dipilih kan wanita. Karena wanita itu sesuatu yang indah. Saudaraku, dari pandangan Tuhan Yesus. Dan dari kepandangan kebanyakan manusia. Untung dulu itu Tuhan enggak gambarnya surga itu seperti seorang bapak-bapak yang berkumis, berjenggot gitu. Tapi dinyatakan dalam Wahyu pasal 12 itu laksana mempelai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu kenyataan bait suci. Yang saya lihat juga, saudaraku. Kemudian nanti lanjutnya adalah Wahyu pasal 21. Surga itu turun bagikan mempelai yang berhias untuk mempelai prianya. Mempelai wanita yang berhias untuk mempelai prianya. Jadi ketika Tuhan itu menerangkan keindahan surga itu, dia tuh, saya katakan dalam bahasa saya, dia nggak bingung. Saudaraku, sampai ewoh. Karena manusia itu diterangke sulit. Pertama dibikin gambar tabernakel, kemudian dibikin bagus lagi, akhirnya dalam bentuk mempelai. Saudaraku, yang dibentuk itu mulai dari kitab Wahyu pasal 2 dan 3.
jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai Laodikia itu, dia sebetulnya gambaran mempelai yang belum sempurna, masih penuh cacat celah. Ini sudah saya terangkan jauh hari dulu waktu kita pertemuan di Kulon Progo itu, di Kalibawang itu sudah saya terangkan, saya tidak perlu mengulangannya lagi. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah arus balik dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kembalinya api Injil dari timur, dari ujung bumi, di mana Tuhan memakai seorang laki-laki dari timur itu untuk menjangkau bangsa Israel, tokoh hamba kekasihnya, untuk memeteraikan Samaria, memeteraikan Yudea, memeteraikan Yerusalem. Mereka belum dimeteraikan. Saudaraku, ini keprihatinan Tuhan Yesus, makanya perlu kegerakan kuda putih. Ingat, mereka ini keluarga Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus, sedangkan sebagian besar dari mereka menolak Yesus. Jadi betapa hati Tuhan Yesus itu pilu, bangsa-bangsa lain selamat, memperoleh kasih karunia, tetapi keluarganya sendiri menolaknya. Pilu sungguh Tuhan Yesus itu hatinya, saudaraku. Apakah kita tidak terbeban untuk menjangkau atau menginjili Israel? Nah, ketika beban ini ditawarkan, memang jarang orang yang terbeban itu, saudaraku. Ini sudah tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5. Sampai malaikat yang gagah itu, saudaraku, menangis. Rasul Yohanes menangis, saudaraku. Kenapa enggak ada yang terbeban untuk terbukanya 7 meterai? Kenapa tidak ada yang terbeban untuk nginjili Israel? Kalau nginjil ke Afrika, meskipun biayanya 5 miliar, itu semerintil banyak yang mau, saudaraku. Tetapi ketika untuk menginjil bangsa Israel, ini ketika bertanya kepada langit, yang di atas langit itu enggak ada, yang di bumi enggak ada, yang di bawah bumi juga tidak ada. Kemudian ada anak domba, seperti telah tersembelih. Dan nanti anak domba itu yang bisa membuka ke-7 meterai. Anak domba itu yang bisa melakukan kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu, bahkan membuka ke-7 meterai itu. Dan akhirnya nanti, saudaraku, oleh anak domba, gulungan kitab yang terbuka itu diserahkan kepada malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Saudaraku, jadi ini satu rahasia yang begitu dalam, saudaraku. Saudara tahu biaya penginjilan untuk misi Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 ini? Ini triliunan, saudaraku. Digelontorkan untuk menginjil ke Afrika, ke daerah-daerah China, di daerah-daerah Amerika Selatan, saudaraku. Itu triliunan. Tetapi nanti sebentar lagi, saudaraku, ketika Tuhan sudah kembali menyayangi Israel, Tuhan akan menggelontorkan dana yang tidak kalah besar. Akan mencukupi kegerakan kuda putih ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi biaya untuk misi Kisah Rasul 1 ayat 8 menjadikan Injil itu ke seluruh penjuru bumi, menyebarkan Injil ke seluruh penjuru bumi, biayanya oke. Nah, ketika menginjili Israel itu biayanya juga sangat banyak, makanya perlu kekuatan Tuhan. Saudara, maka ketika gelombang pekerjaan Injil ini kembali menjangkau Israel, Tuhan akan siapkan konglomerat. Ini dalam visi Tuhan saya sudah perlihatkan pada saya. Salomo akhir zaman untuk kegerakan kuda putih. Saya tahu di sana mereka sudah mengintip kita, mau mengucurkan berkatnya untuk kegerakan kuda putih, saudaraku. Saya tahu betul ini, saudaraku. Mereka sudah mau, saudaraku. Tinggal kita jalan kegerakan. Tuhan akan biayai dengan kekuatan yang luar biasa. Makanya jangan takut, saudara, karena Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu 5 ayat yang ke-12. Ini yang akan dilimpahkan kepada kita untuk menjangkau bangsa Israel. Wahyu 5 pasal 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jadi 7 perkara ini akan dilimpahkan kepada kita. Saudara, masih ada rahasia ya, jangan ngantuk dulu. Sedikit ini masih ada rahasia. Kemudian wujud kegerakan
di akhir zaman itu adalah kegerakan kuda putih yang kemudian disusul dengan kuda-kuda yang di belakangnya. Karena Israel itu tersebar ke seluruh penjuru bumi. Israel yang berada di tanah Israel sekarang, itu Yehuda dan Benyamin, itu juga harus kita jangkau. Kemudian Israel yang terserak ke 4 penjuru angin, itu akan dijangkau oleh hamba-hamba Tuhan lain yang memiliki tugas ke sana. Saudaraku, maka diutus oleh Tuhan 4 kuda dan penunggangnya yang memiliki tour of journey, pelayanan yang arahnya berbeda-beda. Ini dulu pernah disampaikan. Dan sekarang saya sampaikan, dulu saya enggak dengar, tapi saya ngerti. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Jadi kegerakan kuda putih itu enggak sendirian. Belakangnya itu langsung akan ada kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Ketika kita mencanangkan betapa pentingnya menjangkau Israel, di belakang kita itu akan segera menyusul hamba-hamba Tuhan lain yang memiliki kerinduan sama, yaitu menjangkau bangsa Israel. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Keenam meterai pertama dibuka. Ya, terus? Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Amin. Saya terangkan. Yang mengutus meluncurnya kuda putih, ini adalah penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Makhluk yang pertama dari bait suci Allah, yang ditulis dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi yang mengutus meluncurnya kuda putih itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Kemudian ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, ini sudah pada jelas ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Amin. Kuda merah. Ini hamba Tuhan yang memiliki, yang dikaruniai kemampuan untuk mengambil damai sejahtera dari bumi. Kuat kuasa Tuhan itu diberikan kepada penunggang kuda merah itu, saudaraku. Ini yang mengutus Tuhan Yesus yang tampil sebagai hamba. Catat baik-baik. Ini mungkin dulu sudah disampaikan atau belum, saya nggak ngerti, tapi dicatat baik-baik ini. Jadi yang mengutus kuda merah itu Tuhan yang tampil sebagai hamba. Kemudian ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, saya terangkan. Yang mengutus hamba Tuhan dari sini, itu penampilan Tuhan Yesus di dalam rupa Raja, hamba, anak manusia. Di dalam penampilannya sebagai anak manusia yang ditampilkan oleh Injil Lukas. Ini yang mengutus guruh dari sini, yang nanti menimbulkan bencana kelaparan yang luar biasa. Dilanjut sekarang ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ya, ini yang mengutus guruh dari Amerika. Itu adalah penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ditampilkan oleh Injil Yohanes. Ini yang mengutus guruh dari Amerika. Jadi yang mengutus itu juga Tuhan tampilnya sendiri-sendiri, saudaraku. Itu dengan job description yang berbeda-beda, dengan tour of journey pelayanan yang beda-beda. Tetapi satu misi untuk menjangkau Israel yang terserak ke seluruh penjuru bumi. Ada yang caranya dengan kegerakan kuda putih, ada yang caranya nanti bisa menimbulkan damai sejahtera itu hilang. Ada yang kemudian dengan cara membuat bumi ini kelaparan. Ada yang dengan cara perang dunia yang menimbulkan korban 1/4 penduduk bumi. Ini perintah Tuhan Yesus kepada 4 guruh. Saudaraku, dan yang mengutus jelas sekali. Yang kuda putih itu
Yang mengutus adalah penampilan Tuhan Yesus sebagai raja atau makhluk pertama. Makhluk kedua itu mengutus kuda merah. Penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Injil Matius, Injil Markus itu mengutus meluncurnya kuda merah. Kemudian kuda hitam itu diluncurkan, diutus oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia. Dan nanti hamba Tuhan yang dari Amerika itu diutus oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Saudaraku, ini rahasia Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kemudian arah pergerakan dari para penunggang kuda. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria. Arah pergerakan dari para penunggang kuda. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, jadi diutusnya 4 penunggang kuda itu, saya mohon cepat diselesaikan ya, karena mengganggu konsentrasi. Jadi keempat penunggang kuda itu keluar dari gunung-gunung tembaga, artinya untuk mengadakan penghukuman. Saudaraku, kemudian ayat yang kedua, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Ya, ini sudah sama dengan Wahyu pasal 6, cuma urutannya berbeda. Ayat 4, berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Ayat 5, berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Ya. Jadi mereka itu diutus Tuhan setelah menghadap Tuhan penjuru bumi. Mereka bukan hamba Tuhan main-main. Ayat 6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Ya. Yang putih itu keluar ke arah barat. Ya, ini deskripsi dari penunggang kuda hitam itu larinya ke arah utara, terus yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Iya, arahnya jelas. Yang putih itu keluar ke arah barat, yang belang-belang itu ke tanah selatan, dan yang merah itu gelisah. Terus untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Terus kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Amin. Jadi setelah mereka menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi, mereka diutus untuk job description-nya masing-masing. Yang berjalan ke arah utara itu bahkan dikatakan menenteramkan rohku di tanah utara. Jadi yang mengatakan kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu dari setan itu tidak benar. Itu mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Mereka itu keluar dari keempat penjuru angin. Setelah mereka itu menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Ini utusan Tuhan. Saudaraku, hasil kegerakan kuda putih. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Wahyu 7 1 sampai 4. Ini hasil dari kegerakan kuda putih. Kalau hamba-hamba Tuhan tadi sudah diutus, sudah melaksanakan apa yang menjadi job description-nya, maka akan memeteraikan Israel. Wahyu 7 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus? Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu
144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, jadi ini memang kegerakan kuda putih itu berat sampai membuat ini sering diterangkan para guru itu ngambek ya, agak macet gitu saudaraku. Terus tapi ada penguatnya, yaitu malaikat yang datang dari arah matahari terbit. Itu mereka menguatkan nampak. Kemudian yang dimeteraikan melalui kegerakan-kegerakan munculnya kuda putih, merah, hitam, kelabu, bahkan juga meterai selanjutnya yang dibuka itu saudaraku, itu nanti akan memeteraikan secara hurufiah 144.000 orang dari suku keturunan Israel ini secara hurufiah. Secara sesungguhnya nanti bilangannya Tuhan yang akan tentukan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk saudara semua. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita pujikan